1042, Prodi Sistem Informasi Kelas A, Angkatan 2020, Universitas Tomakaka Mamuju. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas final mata kuliah Komunikasi Data, dosen pengampu Bapak Musliadi KH Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Transmission Digital atau Digital Transmisi. Langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu pengertian transmisi digital. Transmisi digital adalah pengiriman informasi melalui media komunikasi fisik dalam bentuk sinyal digital. Transmisi digital juga merupakan proses pemindahan sinyal digital. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sinyal digital. Adapun ciri-ciri dari sinyal digital yaitu yang pertama, tahan terhadap noise, yang kedua yaitu proses regenerasi dilakukan bagi signal yang diterima, dan yang ketiga yaitu bebas crosstalk, dan yang keempat yaitu bentuk signal diskret atau discrete, dan yang kelima yaitu kualitas signal diukur dalam bit atau bit error rate. Kemudian selanjutnya yaitu konversi data digital ke sinyal digital. Pada transmisi digital, data yang dihasilkan oleh transmitter berupa data digital dan ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital menuju ke receiver atau penerima. Pada konversi ini melibatkan 3 tahap. Yang pertama yaitu line coding, yang kedua yaitu block coding, dan yang ketiga yaitu scrambling. Baik, saya akan menjelaskan ketiga konversi tersebut. Yang pertama yaitu line coding. Line coding atau baseband coding adalah pengkodean nilai 0 dan 1 dalam tegangan listrik. Dibutuhkan agar simbol 0 dan 1 dapat ditransmisikan secara efektif melalui kabel. Kemudian pada line coding juga terbagi menjadi 3 pengkodean, yaitu yang pertama unipolar line coding, yang dimana kode ini hanya menggunakan satu non-zero dan satu zero level tegangan, yaitu untuk logika 0 memiliki level 0 dan untuk logika 1 memiliki level non-zero. Kemudian selanjutnya yaitu polar line coding, yang dimana kode ini menggunakan 2 buah level tegangan untuk non-zero guna merepresentasikan kedua level data, yaitu satu positif dan satu negatif. Kemudian pengkodean yang ketiga yaitu bipolar line coding. Pada kode bipolar menggunakan 2 level tegangan, yaitu non-zero dan zero, guna menunjukkan level 2 jenis data, dan contohnya bisa dilihat pada gambar. Kemudian konversi yang kedua yaitu block coding. Jadi block coding adalah salah satu kode yang mempunyai sifat forward error correction atau FEC, yang bisa mendeteksi dan mengkoreksi error tanpa meminta proses transmisi ulang. Dan pada block coding juga ada proses pembentukan pengkodean blok yang terdiri atas 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pemilahan aliran bit data menjadi blok, dan yang kedua yaitu tahap substitusi blok, dan yang telah membuat menjadi blok data baru dengan ukuran blok lebih besar. Dan yang ketiga yaitu tahap penggabungan blok data baru menjadi aliran bit data. Kemudian konversi yang ketiga yaitu scrambling. Tujuan dari pengkodean scrambling adalah melakukan substitusi dengan aturan tertentu apabila dideteksi sejumlah level tegangan 0 berderet panjang. Pada pengkodean scrambling ada 2, yaitu yang pertama pengkodean scrambling BXZS, yang dimana pengkodean ini adalah bipolar with 8 zero substitution. Dengan menggunakan pengkodean ini juga, apabila terdapat 8 level tegangan 0 berurutan, maka ke-8 level tegangan tersebut disubstitusi oleh level tegangan 000 VB 0 VB. Dan yang kedua yaitu pengkodean scrambling HDB3 atau HDB3, yang dimana HDB3 melakukan substitusi dengan level 8 tegangan 00V atau B00V apabila menjumpai 4 level tegangan 0 berurutan. Kemudian selanjutnya yaitu ada ADC atau analog to digital converter. Analog to digital converter atau ADC adalah mengubah input analog menjadi kode-kode digital. ADC juga banyak digunakan sebagai pengatur proses industri komunikasi digital dan rangkaian pengukuran ataupun pengujian.
Adapun faktor utama dalam ADC yang menjadi penentu keakuratan nilai digital yang dihasilkannya. Dan kedua faktor tersebut yaitu yang pertama resolusi dan yang kedua yaitu sample rate atau sample speed ataupun biasa juga disebut kecepatan sampel. Lalu ada juga jenis-jenis ADC. Yang pertama yaitu ADC simultan, yang kedua yaitu counter RAM ADC, dan yang ketiga yaitu SAR ADC atau Successive Approximation Register. Dan kemudian selanjutnya yaitu mode transmisi data. Mode transmisi data atau transmission mode adalah cara data ditransmisikan dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Mode transmisi juga dikenal dengan istilah mode komunikasi atau communication mode. Mode transmisi dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu simple mode atau mode simplex. Yang pada mode simplex komunikasinya searah, yaitu aliran data dalam satu arah. Perangkatnya hanya dapat mengirim data tetapi tidak dapat menerimanya, atau dapat menerima data tetapi tidak dapat mengirim data. Kemudian mode transmisi yang kedua yaitu half duplex mode atau mode setengah duplex. Yang dalam saluran half duplex arah dapat dibalik, yaitu stasiun dapat mengirim dan menerima data juga. Pesan mengalir di kedua arah tetapi tidak waktu yang sama. Dan kemudian mode transmisi yang ketiga yaitu full duplex mode atau mode duplex penuh, yang dimana mode komunikasi tercepat antar perangkat. Dalam mode duplex ini penuh komunikasi terjadi dua arah, yaitu aliran data di kedua arah. Kedua stasiun dapat mengirim penerima pesan secara bersamaan. Itulah materi yang telah saya paparkan, dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu transmisi digital adalah pengiriman informasi melalui media komunikasi fisik dalam bentuk sinyal digital. Sinyal analog harus didigitalkan sebelum dikirim. Informasi digital tidak dapat dikirim langsung dalam angka 0 dan 1, namun harus dikodekan dalam bentuk sinyal sesuai dengan beberapa keadaan. Misalnya, tingkat tegangan voltage terhadap bumi, perbedaan tegangan antara dua kabel, ada atau tidaknya arus di kawat, ada atau tidaknya cahaya. Data telah dirancang sedemikian rupa, sehingga karakter dapat direpresentasikan oleh pola byte dari data. Itulah pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.